Oke, selamat malam Bapak Ibu. Dan ini Anda di stand kami, stand nomor 2 itu stand berkat dan kutub. Ya, ada beberapa poin yang akan saya terangkan pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, apakah definisi berkat dan kutub? Berkat dan kutub adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia berdasarkan perhitungan Allah yang adil, dan itu pasti akan jadi. Kalau kita diberikan Tuhan, maka apa saja kita perbuat akan berhasil. Mazmur 1:3 seperti ini, saudara. Nah, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Saudara bisa lihat, saudara, pohon ini rindang, lebat daunnya, penuh buahnya. Sebab apa? Ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, sehingga suplai dari pohon ini dipenuhi oleh air ini. Orang dikatakan ini orang yang keberkatan, apa yang diperbuat berhasil. Sebaliknya, di sana ada pohon yang kering, daunnya kering, layu, tidak ada buahnya. Sebab apa? Tidak ada airnya, mati. Orang dunia ini katakan orang yang terkutuk atau orang yang sial, ya. Yang kedua, saudara, siapa saja mengatakan berkat dan kutuk? Ada 3 pihak. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari iblis, yang ketiga dari manusia. Yang pertama, saudara, dari Allah. Allah yang menentukan berkat dan kutuk. Berkat sebagai upah untuk orang yang benar dan taat, sebaliknya kutuk sebagai hukuman untuk orang yang tidak taat. Pihak yang kedua dari iblis. Iblis memberkati orang yang taat kepadanya, tidak peduli orang itu hidup benar atau dosa. Justru orang yang limpah dengan dosa akan diberkati iblis dengan limpahnya. Tetapi jangan takut, Allah berkuasa. Kalau Allah tidak setuju, Allah bisa membatalkan berkat untuk iblis secara sepihak. Jangan takut, saudara. Yang ketiga dari pihak manusia. Lalu manusia mengatakan berkat atau kutuk tanpa alasan, itu tidak akan jadi. Tetapi kalau ada sebabnya, dan kalau cocok dengan keadilan Allah, dan orang terkutuk itu tidak memberikan dosanya, maka kutuk itu bisa jadi, saudara, ya. Juga berkat yang betul bisa turun, misalnya orang tua yang berkati anaknya, yang menghormatinya dan juga menghormati Tuhan. Yang kedua, berkat yang diminta oleh hamba-hamba Tuhan atau oleh setiap orang beriman, kalau cocok dengan keadilan Allah, juga pasti akan jadi. Poin ketiga, saudara, sebab-sebab berkat dan kutuk. Ada 2 poin. Yang pertama, yang terutama adalah perbuatan dari orang itu sendiri, saudara, ya. Dalam Ulangan 28 ayat 1-46 mengatakan, kalau taat firman Tuhan mendapat berkat. Sebaliknya, kalau melawan firman Tuhan, tidak taat firman Tuhan, dia akan mendapat kutuk. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak milih mana, Pak? Milih taat atau tidak taat? Nah, kalau Bapak milih taat firman Tuhan, maka Bapak akan mendapat berkat, saudara, ya. Sebaliknya, kalau saudara melawan firman Tuhan, saudara akan mendapat kutuk, ya. Yang kedua, kutuk orang tua atau kutuk nenek moyang. Kalau orang beriman tidak bersalah di hadapan Tuhan, maka kutuk yang manapun tidak akan jadi. Juga kutuk yang jatuh atas orang tuanya tidak akan kena kepada anaknya, ya. Contohnya Hizkia meskipun bapaknya jahat melawan Tuhan, dia tidak memikul dosa orang tuanya. Sebab apa? Sebab Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara, mengapa sampai keberkatan atau terkutuk? Ada 2 sebab, saudara, yang wajar, yang manusiawi natural, atau yang tidak nampak atau supranatural. Yang pertama, sebab yang wajar, yang manusiawi atau natural, tergantung dari orangnya. Apa orang itu mau diolah? Kalau dia mau diolah, biasanya orang itu akan jadi rajin, dia pandai dan bertanggung jawab. Orang-orang seperti ini hidupnya akan berhasil seperti orang yang keberkatan. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mau diolah, biasanya akan jadi bodoh, dia malas, tidak bertanggung jawab. Orang-orang seperti ini biasanya hidupnya akan kacau seperti orang yang terkutuk. Sebab yang kedua, saudara, sebab yang tidak nampak atau supranatural, ya. Kalau saudara bisa lihat, saudara, ada contoh, saudara, ada depot kiri kanan saya, ya. Depotnya kecil, ya, sederhana, makanannya biasa saja, tetapi ramai dikunjungi orang, saudara bisa lihat sana, ya. Sehingga orang jadi bertanya dan heran, mengapa bisa terjadi? Di sini jelas sekali bahwa di bahkan yang kelihatan itu tampak ada bantuan baginya yang tidak bisa diperhitungkan dengan akal manusia. Itu semua bisa dari
Tuhan, nah itu lewat malaikatnya kirim berkat, dan juga bisa dari setan memberikan berkatnya kepada depot ini, saudara. Poin yang kelima, bagaimana menarik berkat Tuhan. Ada 3, saudara. Yang pertama, harus beres dengan Tuhan. Yang kedua, harus berusaha. Yang ketiga, apakah sudah siap? Oke, saya terangkan satu persatu. Beres dengan Tuhan, yaitu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Selalu hidup benar, tinggal di pihak Tuhan. Selalu taat akan firman Tuhan, seperti carang yang melekat pada pokoknya. Yohanes 15 ayat 45. Carang melekat pada pokoknya. Segala kebutuhan carang ini disuplai oleh pokoknya, sehingga carang ini bisa berbuah-buah dengan lebat. Saudara pernah lihat seperti ini, saudara? Anggur yang ngejaib, lebat sekali, saudara, ya. Karena apa? Kebutuhan carang ini disuplai oleh pokoknya, sehingga berkat Tuhan akan mudah mengalir dalam hidupnya. Ingat, saudara, ya, jangan ada dosa, sebab dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Lihat alat praktek samping saya ini, saudara. Ingat, ketika seorang berdosa, hakim sudah berdiri di muka pintu. Yakobus 5 ayat 9 mengatakan, dan mendung hukuman Allah ada di atas orang itu. Mendungnya keluar, saudara. Nah, vonis langsung jadi, tetapi hukuman belum jatuh. Lihat, saudara, ya. Tuhan dengan sabar menunggu orang itu bertobat kembali. Mungkin dia tidak tertawa, hidupnya dalam dosanya, bersuka cita. Tetapi, saudara, kalau dia terus-menerus tidak bertobat, maka pada akhirnya hujan hukuman Tuhan akan turun pada orang ini. Nah, kalau dia tidak bertobat, hujan hukuman Allah akan turun kepada orang ini. Kasihan itu, ada asapnya keluar, saudara. Ya. Yang kedua, harus berusaha, yaitu dengan cara yang halal, sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kerja dengan rajin, harus jujur dan bertanggung jawab. Ya, dalam 2 Tesalonika 10 katakan, kalau tidak kerja, tidak usah makan, saudara, ya. Harus pakai iman. Percayalah akan janji-janji firman Tuhan, dan kita menerima sesuai dengan iman kita, saudara. Yang ketiga, harus tekun berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus dan taat memegang janji-janji firman-Nya, maka dengan iman berkat itu akan turun pada apa sedang kita kerjakan. Yang ketiga, apakah sudah siap? Ini penting, saudara, ya. Tuhan sanggup memberi berkat-Nya dengan limpah. Tetapi, saudara, apakah itu baik buat kita? Yang kedua, apakah kita kuat menanggung beban uang yang Tuhan berikan pada kita? Yang ketiga, apakah kita sudah siap menerimanya? Kalau kita sudah siap menerimanya, tentu Tuhan akan memberi berkat-Nya pada kita. Jangan hanya dapat dunia saja, tetapi rohani dikorbankan dan jadi rusak, sehingga hidupnya sia-sia. Matius 16:26 mengatakan, buat apa kita dapat sisi dunia, tetapi jiwa kita binasa dalam neraka yang kekal. Poin 6, saudara, berkarang itu di dunia dan dalam kekekalan, ya. Firman Tuhan menghadap pada umat manusia 2, berkat dan kutuk. Kita bisa membelinya waktu kita dalam dunia ini. Bahkan tidak ada berkat atau kutuk yang kebetulan. Semua ada sebab yang nyata, seperti dalam firman Tuhan. Ulangan 27 ayat 11 dan 14. Nah, di gambar itu, saudara bisa melihat setiap tahun bangsa Israel disuruh Tuhan naik ke gunung Gerizim. 6 suku di gunung Gerizim mereka mengatakan berkat. 6 lagi suku naik ke gunung Ebal, mereka mengatakan kutuk. Setiap tahun supaya mereka jadi ingat. Hidup miskin dalam dunia belum tentu hidup yang terkutuk, saudara. Contohnya Lazarus. Dalam dunia dia miskin, tetapi waktu dia mati di surga, dia jadi kaya dan mulia. Sebaliknya, kaya dalam dunia juga belum tentu hidup yang keberkatan. Sebagai contoh, orang kaya, temannya Lazarus, tidak boleh masuk surga, dia masuk neraka. Sebab apa? Tidak mau percaya kepada Tuhan, sehingga dapat kutuk dan sampai ke dalam neraka. Kalau kaya dari berkat Tuhan, maka akan diteruskan sampai masuk dalam surga. Sebaliknya, saudara, kalau kaya bukan dari berkat Tuhan, biasanya dengan banyak dosa, maka orang itu akan meneruskannya di dalam neraka. Saudara bisa lihat gambar ini, saudara. Nah, ya, di gambar ini, saudara,
kalau seorang disertai oleh Tuhan. Dalam dunia ini dia disertai Tuhan dan mendapat berkat Tuhan. Dan berkat ini akan diteruskan sampai di surga. Sebab surga hanya ada berkat. Sebaliknya, saudara, dalam dunia ini seorang disertai oleh iblis, dia akan mendapat kutuk. Dan kutuk ini diteruskan sampai masuk dalam neraka. Sebab apa? Di neraka ini hanya ada kutuk. Saudara. Di dunia, setiap orang beriman harus menentukan memilih berkat atau kutuk. Dan semua itu akan diteruskan sampai kekal, yaitu dalam surga atau neraka. Sebagai kesimpulan, saudara, yang pertama, berkat kutuk ini bisa dipilih menurut kehendak orang beriman, kecuali orang yang bodoh dan tidak mau, sehingga dia jadi binasa, masuk dalam neraka yang kekal. Amsal 10 ayat 21b, ya. Yang kedua, di dunia kita bebas memilih, tetapi sesudah mati kita hanya menerima sambungannya dari apa yang sudah kita pilih. Dan ini untuk kekal, yaitu dalam surga atau dalam neraka. Sampai sini, saudara, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, saudara. Ya, coba sebagai contoh, saudara, siapa dalam Alkitab yang mendapat berkat Tuhan? Yaitu Abraham. Dalam dunia dapat berkat Tuhan, diteruskan sampai di surga. Sebaliknya, Lot mendapat kutuk, sehingga seluruh turunannya tidak boleh masuk di surga. Oke, sampai di sini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.